Halo teman-teman sahabat bonsai, selamat pagi, selamat kia ya. Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, kali ini di hadapan saya, di hadapan kita semua ada bahanan bonsai kelapa yang sebetulnya ini bisa dibilang kurang terawat ya. Tapi memang di antara sengaja memang saya biarkan pengelosan seperti ini. Ini hanya kemarin-kemarin nih kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan bahkan ya, tidak saya lakukan perawatan yang insen untuk bahan bonsai kelapa ini. Saya sengaja, antara sengaja dan memang memang keterbatasan waktu, jadi saya biarkan saja pengelosan seperti ini. Tapi di balik itu memang ada keuntungannya ya. Nah, ini jadi kita melihat perubahan di bagian batang utama atau di bagian bongolnya itu semakin besar seperti ini ya kalau kita biarkan pengelosan. Nah, kali ini saya akan melakukan perawatan ya, perawatan supaya nanti hasilnya kita akan melihat 3 bulan ke depan ini untuk bahan bonsai kelapa ini akan semakin bagus lagi ya. Nah, jadi masih dibilang ini masih dalam koridor atau masih dalam pengelosan yang wajar lah, tidak terlalu tidak terlalu akan rusak terhadap penampilannya. Ini masih akan cepat ya untuk mendapatkan untuk nanti akan menjadi kerdil lagi ataupun penampilannya akan menjadi bagus lagi ya. Kita akan lakukan saja perawatan, insya Allah ini 3 bulan ke depan ini akan bagus kembali ya. Nah, ini kemarin hanya saya lakukan pemekaran saja di bagian pelepahnya, bahkan untuk melakukan penyayatan tapis pun hanya melakukan perekahan-perekahan seperti ini. Saya tidak melakukan penyayatan di bagian tapisnya ya. Nah, mungkin kali ini saya akan memulai memprogram lagi untuk bahan bonsai kelapa ini supaya nantinya menjadi lebih indah lagi ya, terutama di bagian pelepah ini nantinya akan semakin terlihat kerdil lagi ya. Nah, ini untuk pelepah-pelepah yang sudah mengering seperti ini, kita bisa pangkas atau bisa pruning seperti ini ya. Nah, ini sudah banyak daun-daun yang sudah mengering ya. Mungkin ada beberapa, ada 1, 2, 3, ada 4 daun ya yang sudah kering seperti ini. Nah, selanjutnya nanti saya akan melakukan penggantian di bagian pot ya. Nah, ini nanti saya akan lakukan penggantian di potnya juga. Nanti akan saya ganti dengan pot yang agak lebih besar, dan medianya nanti saya akan ganti dengan media yang baru ya, supaya nantinya akan mempercepat pertumbuhan daun-daun baru, sehingga nantinya 3 bulan atau 4 bulan ke depan itu bisa menghasilkan beberapa daun yang baru dan yang lebih kerdil nantinya ya. Jadi nanti saya akan ganti pot dan juga saya akan ganti dengan media yang baru ya. Nah, media yang saya siapkan ini teman-teman, jadi nanti akan saya ganti dengan media yang baru, dan saya juga sudah siapkan ini untuk nanti di bagian alas bawah pot ini ya. Kita akan tambahkan serabut kelapa ini nantinya supaya nanti untuk rongga-rongga ataupun ventilasi yang ada di bawah ini nanti si media itu tidak terbawa ketika kita melakukan penyiraman ya. Jadi tidak mengurangi medianya. Kita akan pakai bawahnya, dan juga untuk melembabkan media bagian bawah ya. Nah, ini untuk medianya saya gunakan ini campuran tanah dan pupuk kohe kambing yang sudah saya fermentasi, juga pasir ya. Nah, ini untuk medianya. Oke, kita akan kembali lagi ke bahan yang kita akan proses ya. Oke, sementara kita akan lakukan proses perapihan di bagian bongol dulu ya. Nah, ini kita akan sedikit rapihkan dulu untuk
bagian bongol ini untuk pelepah-pelepah yang sudah mengering seperti ini ya. Ya tidak terlalu bersih lah. Yang penting ini agak terlihat rapih saja. Nanti ini masih bisa dibersihkan setelah nanti ada daun-daun baru ya. Oke teman-teman, ini proses kita merapihkan kembali ya untuk bahan bonsai yang sudah agak cukup lama tidak terawat ya. Nah ini supaya nantinya akan lebih bagus lagi ya. Nah daun-daunnya bisa kerdil lagi. Kalau seperti ini memang agak kurang kurang terlihat enak dilihat ya, dipandang ya. Namun seperti biasa teman-teman, mohon dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya dengan cara likes, komen, dan yang pasnya di subscribe ya, biar channel saya semakin berkembang, semakin maju, dan saya semakin semangat ya untuk ya sambil berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan bisa mengedukasi buat teman-teman yang suka terhadap tanaman ya, terutama tanaman-tanaman yang bernilai seni ya, tanaman bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium ya. Kita belajar bersama, kita saling mengedukasi, saling berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan channelnya, kalau teman-teman yang mempunyai channel, semakin berkembang ya. Nah ini teman-teman, kita akan sedikit rapikan di bagian bongol ini. Nah, Nah, kita mekarkan seperti ini teman-teman. Tapi jangan lupa sambil ditahan ya, nih bagian bawahnya, supaya tidak terjadi patah atau potel ya. Nah, ini nanti daun ini yang kita harapkan, untuk tunas ini yang kita harapkan nantinya menjadi penerus daun yang kerdil ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita bersihkan untuk semut-semut ini ya, yang membuat sarang ini. Oke, mungkin untuk perapihan di bagian pelepah sudah cukup teman-teman. Kita langsung lanjut akan proses di bagian media ataupun potnya ya. Nah ini kita akan ganti, kita akan bongkar medianya, dan kita akan ganti dengan media yang baru dan pot yang baru ya. Oke,
mudah teman-teman. Ini hanya tinggal angkat saja seperti ini. Nah, ini untuk apa? Untuk media bagian bawahnya kita akan bongkar, kita akan ganti dengan media yang baru ya. Tapi untuk groundnya saya masih gunakan ya, untuk ground dari bekas pipa ini ya. Ini pipa 4 in kalau nggak salah ya. Oke, lanjut saja menyimak videonya. Saya akan melakukan penggantian di media dan pot yang baru ya. Nah, ini untuk potnya. Kita akan bongkar dulu untuk medianya. Nah, kita akan kurangi untuk akar bagian bawahnya ya. Nah, ini sudah banyak akar-akar yang memang tua dan membusuk untuk akar bagian bawah. Saya akan kurangi untuk akarnya. Ini aman teman-teman. Nah, kita kurangi untuk akar bagian bawah ini ya. Ini dijamin aman lah, aman ya. Kita masih pakai ya untuk apa? Ini untuk groundnya. Nah, ini akar-akar. Nah, seperti ini teman-teman. Akarnya sangat panjang ya.
Nah, oke, teman-teman, inilah hasil akhirnya setelah saya melakukan perawatan baik di pembersihan di bagian pelepahnya, dan saya melakukan saya tapis, dan saya penggantian di bagian pot. Bagian potnya saya sudah ganti dengan pot yang baru, dan saya menggantikan medianya juga dengan media yang baru ya. Nah, ini nantinya akan mempercepat pertumbuhan di bagian tunas mudanya. Nanti yang akan kita rawat ke depan itu menjadi daun yang kerdil itu di bagian tunas yang baru ini ya. Nah, ini. Nah, yang ini. Kita perdekat ya. Nah, ini nantinya akan menjadi daun yang kerdil ya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua pencinta bonsai, terutama pencinta bonsai kelapa. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.